Peruntungan tim nasional Indonesia di ajang Piala AFF 2020 mentok di final. Lagi-lagi Indonesia harus puas menjadi nomor 2 di Asia Tenggara untuk ke-6 kali. Harapan tinggi yang dibebankan kepada anak asuh Sinteyong gagal di depan pasukan Gajah Perang Thailand. Alhasil, timnas Indonesia mesti kembali menjejakkan kaki di bumi. Di segmen ini kami mengupas sosok Sinteyong, pelatih bertangan dingin dari Korea Selatan. Tidak seperti yang sudah-sudah, PSSI menoleh ke pelatih asal Korea Selatan untuk memimpin tim nasional. Pilihannya jatuh pada Sinteyong, pria kelahiran Yeongdok, Gyeongbuk 11 Oktober 1970. Sejak 2001, PSSI seringkali ditukangi pelatih dari daratan Eropa, dari Bulgaria, Inggris, Belanda, Austria, Spanyol, hingga Skotlandia. Sinteyong perkecualian, tapi jangan anggap sebelah mata, sebab negara asal STY langganan Piala Dunia. Korea Selatan tercatat 10 kali tampil di ajang sepak bola terbesar di planet bumi itu. 9 kali diantaranya dilakukan dengan gaya, yaitu 9 kali berturut-turut dari tahun 1986 sampai 2018. Pelatih yang oleh sebagian wartawan dijuluki Mourinho Asia ini malang melintang di dunia sepak bola sejak masih menjadi gelandang serang. Di percaturan profesional, Sinteyong merumput selama 12 tahun dari 1992 sampai 2004. Shin atau dipanggil dengan akronim namanya STY menjadi pilar penting klub Songnam FC. Klubnya pernah diantarkannya menggenggam 6 gelar K-League atau Liga Korea Selatan. Dalam 12 tahun karirnya, STY tampil dalam 296 laga. Keran golnya juga lumayan, yaitu 76 gol. Sepak bola terlalu dicintainya. Pada 2010, STY yang besar di Songnam FC menukangi mantan klubnya itu. Seorang pemain yang memiliki visi permainan itu kembali dengan atribut pelatih. Namanya makin mentereng tahun 2015 ketika dipercaya melatih timnas Korea Selatan di bawah usia 23 tahun. Sempat pula di timnas Korea Selatan di bawah 20 tahun, lalu kemudian naik kelas melatih timnas Korsel di level senior. Untuk ukuran Asia, prestasi yang diukir STY di level timnas terbilang lumayan. Di level klub, STY pernah memberi 1 trofi Liga Champions Asia tahun 2010. Itu persis di tahun yang sama dengan kesuksesan Jose Mourinho waktu mengantarkan Inter Milan juara Liga Champions Eropa. Mourinho seorang pelatih yang pragmatis, oportunis, dan urakan. Nama ini disematkan sebagai julukan STY oleh sebagian wartawan. Jika Mourinho bertahan dengan melatih klub-klub Eropa, STY sudah berjudi di level timnas. Pada 2016, dia sukses membawa timnas Korea Selatan U23 menjadi finalis Piala AFC tahun 2016. Pada tahun yang sama, STY membawa tim sepak bola Korea Selatan tembus peringkat kelima Olimpiade Rio de Janeiro, Brasil. Di level senior, STY pernah memimpin Korsel di Piala Dunia 2018. Di ajang ini, STY kurang mengkilat. Korsel terkubur di babak grup. Meski begitu, pecinta bola masih ingat bagaimana tim yang dipimpinnya waktu itu menjungkalkan juara bertahan Jerman 2-0 di babak penyisihan. Jerman menjemput mimpi buruknya. Trofinya harus lepas gara-gara kalah dari timnas Korea Selatan yang diasuh Sinteyong. Torehan STY di Piala Dunia 2018 itu tentu saja jaminan mutu. PSSI tanpa ragu-ragu menunjuknya sebagai pelatih timnas Indonesia sejak Desember 2019. Gaji yang dibawa pulang STY terbilang jumbo untuk ukuran negara berkembang seperti Indonesia yang tengah berjuang keluar dari middle income trap ini. Kalau dirupiahkan setara dengan 14,2 miliar setahun. Jika segalanya sesuai rencana, maka kontrak STY dengan PSSI berlaku sampai Desember 2023 mendatang. PSSI mempercayai STY untuk menangani timnas dari U19, U23 hingga timnas senior. Di level senior, rekor STY adalah 7 kali menang, 4 kali seri, dan 3 kalah. Jadi persentase kemenangannya 50%. Tergolong lumayan, termasuk kemenangan agak berbau lotre saat menyudahi timnas Singapura di leg kedua babak semifinal Piala AFF yang baru saja usai. Dalam laga itu, jantung pecinta bola Indonesia dibuatnya berdebar-debar dalam 120 menit. Sempat unggul 1-0, Arhan Pratama dan kawan-kawan lalu disodok Singapura 1-2. Padahal kala itu Singapura bermain dengan 9 pemain. Arfan, bek sayap jempolan timnas, lalu membuat skor 2-2. Drama terjadi di injury time saat timnas Indonesia diganjar penalti gara-gara pelanggaran Arhan.
Berkat kesigapan dan hoki, kiper Nadeo Argawinata menggagalkan penalti Singapura. Laga pun dilanjutkan ke babak tambahan. Di sini, Indonesia yang unggul jumlah pemain sukses mempercundangi Singapura 4-2. STY menggambarkan semifinal itu seperti pergi dari surga ke neraka. Sempat di surga lantaran unggul lebih dulu, Indonesia bisa disusul oleh Singapura. Dan pertarungan surga dan neraka STY bersama timnas kandas di final Piala AFF 2020 yang berakhir 1 Januari 2022 lalu. Thailand yang lebih berpengalaman dan matang di ajang AFF menyudahi perlawanan timnas dalam 2 laga. Di laga pertama, keadaan benar-benar menjadi neraka bagi STY. Timnas dijungkalkan Thailand 4-0. Di laga kedua, timnas sempat unggul 1-0 di babak pertama, tapi harapan itu pupus setelah Thailand memaksa Indonesia bermain seri 2-2. Surga yang diharapkan STY luput dari genggaman. Untuk kali ke-6 Indonesia meski puas menjadi runner-up Piala AFF. Kalau ada pelipur lara, itu adalah sematan paling fair play untuk Indonesia, serta pemain muda terbaik untuk Arhan Pratama. Meski begitu, pecinta bola Indonesia tetap berharap kepada STY. Masih ada proyek yang mesti diembannya, termasuk membawa Indonesia ke SEA Games. Tapi, agar beban STY lebih ringan, 2 hal ini harus diatasi. 1. Masalah kebugaran pemain. Untuk berprestasi, pemain timnas mesti sanggup bermain 120 menit alias 2 jam dengan kondisi fisik yang prima. Dan kedua, klub sepak bola yang berkompetisi di Liga 1 mesti turut menyumbang striker ke timnas. Orbitkanlah striker domestik. Jangan hanya mengandalkan striker asing yang tidak bisa dibawa ke timnas.